Ini berapa ribu kilometer sebenarnya Mas? Kita harus ngecek oli transmisi. Nanti oli transmisinya campur Air. Kalau untuk transmisi manual itu tidak ada filter. Kalau Matic kan ada tuh, Matic E, sih kan ya? Matic D. Kalau ini transmisi manual bagaimana? 1500 cc, ini 1,6 liter. Tapi kalau untuk penggerak belakang, Ya. karena terpisah, kadang yang gardan terlewatkan. Pelan-pelan Sobat Apedia, jangan sampai tumpah ya. Silakan berkunjung ke GK Auto, bertemu dengan Mas Elin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia. Selamat pagi, selamat sore yang pas nonton konten ini ya. Kita berada di bengkel kesayangan kita, GK Auto. Di sini barisan mobil Honda semua sekarang, Sobat Apedia ya. Wah, Mas Elin berubah jadi Honda dan Chevrolet. Nah, di sana masih ada Nissan, Suzuki. Baik, kita coba tanya ya, Mas Elin, apa yang mau kita bagi untuk Sobat Apedia di pagi hari ini bersama kawan kita, kawan lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Elin. Waalaikumsalam Pak Taufik dan Sobat Apedia. Gimana Pak Taufik? Alhamdulillah, sampai Taufik juga. jarang ke GK ya? Iya. Pacitan terus kemarin, ya kan? Pacitan terus. Lewat dong Pak. Kenapa nggak mampir? Mampir. Kan nggak direkam ya kan? Iya. Baik, Mas Elin. Banyak konten-konten yang kemarin kita buat berhubungan dengan oli, ya kan? Ada oli mesin, ada oli Matic ya. Nah, ini ada nggak yang bisa kita angkat sedikit tentang oli transmisi tapi yang manual? Bagaimana? Bisa, ada. Bisa. Dari kemarin kita kontennya berat terus ya Pak ya. Iya. Kita berat, yang simpel-simpel aja ya Pak ya. Iya. Yang simpel tapi kadang malah terlewatkan. Nah, itu dia. Kadang kita kebanyakan bahasnya fokus oli mesin gitu kan. Bener. Oli mesin, kan kita jangan sampai lewat ganti oli mesin. Kita mengabaikan oli yang lain kayak oli transmisi. Transmisi ya itu kayak yang dibahas cuma Matic terus ya Pak ya. Iya, benar. Manual jarang ya. Baik. Nah, kalau yang manual itu kan ininya Mas, kalau apalagi penggerak depan ya, itu oli mesin, oli transmisi, kan ada juga oli gardan. Nah, ini gimana nih? Bisa dijelaskan nih untuk penggerak depan? Nah, gimana? bedanya ya Pak? Penggerak depan sama penggerak belakang ya Pak? Ya, oke, baik. Kan kita kalau penggerak belakang aja dulu ya. Penggerak belakang. Contohnya ada contoh. Ini dia nih. Penggerak belakang. Penggerak belakang. Kalau bedanya penggerak belakang sama penggerak depan, adanya tambahan propeller sub. Penghubung antara transmisi ke transmisi kan di depan Pak. Iya betul ya. Gardanya di belakang. Ada penghubung namanya propeller sub. Nah, kalau di situ kan ada, jadi gardan sama transmisi terpisah. Betul. Jadi oli transmisi sama oli gardan terpisah. Ada oli transmisi, ada oli gardan. Nah, jadi kita gantinya terpisah gitu kan. Kadang yang terlupa yang oli gardan. Kita ganti oli transmisi tapi gardannya lupa. Oke. Ya. Nah, cuman kalau penggerak depan, penggerak depan itu oli gardan sama oli transmisi jadi satu. Soalnya gardan sama transmisi jadi satu rumah. Kayak gitu. Materialnya apa? Bahan olinya itu sama berarti? Sama. Tidak ada perbedaan? Nggak ada perbedaan. Berarti saat kita mengganti oli transmisi itu sama dengan sudah sama mengganti oli gardan. Untuk penggerak depan. Untuk penggerak depan. Tapi kalau untuk penggerak belakang, karena terpisah, kadang yang gardan terlewatkan. Jadi kalau untuk penggerak depan, belakang, kalau ganti oli transmisi itu sekalian ganti oli gardan. Oh, bersamaan ya, nggak boleh dipisah ya? Nggak boleh dipisah. Meskipun dia tempatnya berbeda. Oke, nih Sobat Apedia, mungkin sudah sering lihat ya mobil-mobil yang penggerak belakang pasti ada seperti ini nih. Nah, ini mirip penggerak belakang seperti ini berarti miliknya Avanza juga ya Mas ya? Ya, Avanza yang lama tapi Pak. Oh ya, yang penggerak belakang baru ya? Kan dia penggerak depan Pak. Oke, nah baik. Jadi tipsnya tadi untuk penggerak belakang ini, saat kita mengganti oli transmisi depan, itu plus sekalian oli gardan. Beda kalau penggerak depan. Oke. Itu kalau kita ganti oli transmisi, itu udah include oli gardan. Jadi satu. Nah, baik. Kalau tentang oli yang terpisah di penggerak belakang, itu materialnya beda antara transmisi dan gardan? Sebenarnya beda, cuman bisa. Nah, gimana bisa? Tuh, Pak? Bisa sama maksudnya? Jadi kalau kita ganti oli, itu kan butuh 4 liter ya kan? Itu bisa dibagi antara transmisi sama oli gardan. Itu dianjurkan nggak? Apanya? Dianjurkan seperti itu atau darurat? Speknya masih sama Pak. Speknya. Jadi kekentalan untuk olinya sama. Berapa ukurannya? Ukurannya 80/90 atau 90. 80
per 90 atau 90. Nah. Oh, itu kekentalan itu. Transmisi sama segitu 80 per 90 atau 90. Oke. Nah, kalau yang pernah kita dengar ya, suara gardan itu kan sering bunyi ya. Beda dengan suara mobil penggerak depan. Kurang kedengeran suara gardan ya. Nah, itu katanya pakai yang lebih kental. Ya, bisa diakalin yang 90 ke atas. Efeknya apa? Efeknya berat. Pasti sama kayak oli mesin. Oli mesin kalau bunyinya kasar dikasih oli yang agak kental, pasti suaranya hilang. Agak halus. Agak halus. Cuman efeknya keberat. Wah. Kan makin kental kan makin berat, Pak. Iya. Kalau diganti ke normal nanti dia akan suaranya akan bunyi lagi. Kayak gitu lagi. Soalnya kan bunyi kan pasti ada karena masalah. Nah, masalahnya kenapa? Itu baru dicek entah itu oblak atau itu aus. Yang Mas pernah temukan, oli gardan bunyi itu disebabkan oleh apa? Itu olinya habis. Pernah oli habis? Pernah. Oke. Soalnya mungkin karena kelupaan itu tadi. Jadi yang diganti yang depan terus itu kan. Olinya habis. Terus bisa karena oli habis karena kebocoran juga bisa. Bocor di daerah? Bocor biasanya di oil pan di bautnya. Bautnya iya, di bawah ya. Dol. Oh, seal kan ada juga kayak seal ya, apa namanya itu? Ada. Dari seal yang di poros gardan. Betul, ya. Poros as roda. Iya, bisa. Oh, gitu. Ada dua kemungkinan ya? Ada dua kemungkinan. Kalau itu berarti kemungkinannya karena telat ganti oli sama adanya kebocoran. Nah, berarti itu harus diganti atau masih bisa di repair sih kalau bunyi suara kayak gitu? Nah, tergantung, Pak. Itu yang rusak dari apanya. Misal kalau yang rusak dari lakernya bisa diganti. Oke. Tapi kalau udah rompal gearnya, ya mau nggak mau harus ganti satu-satu. Wah. Oke, Sobat Apedia, kita kembali ke mobil yang sekarang lagi umum ya, penggerak depan. Penggerak depan. Nah, ini berapa ribu kilometer sebenarnya, Mas? Kita harus ngecek oli transmisi. Oli transmisi itu kalau dari dealer kebanyakan itu 120.000 kilometer. Lama juga ya? Ya. Hampir berapa tahun? 10 tahun? Ya, hampir kayak oli matic. Oli matic. Cuman kita nyaranin lebih amannya. Itu per 60 atau sampai 80.000. 60-80 kilometer ganti. Lebih aman. Lebih aman. Ibaratnya kalau dari dealer kayak oli mesin itu per 10.000 tuh, Pak. Per 10.000. Kita cari amannya separohnya per 5.000. Per 5.000. Untuk antisipasi kalau ada kebocoran atau semisal kita lupa, itu kita masih walaupun kita lupa, kita masih ada spare 4.000 ya. Nah, oke. Jadi olinya nggak sampai habis. Cuma kalau kita ambil sampai 10.000, kita kelupaan sampai 12.000, oli habis. Kayak gitu. Mas, yang pernah Mas temukan permasalahan oli transmisi manual itu apa? Oli transmisi manual yang sering ya, Pak. Iya. Kan di transmisi itu kan ada katup buat angin-angin, Pak. Oh iya, pernah dulu waktu kita bongkar di AHA ya? Ya. Ada katup angin-angin. Semisal itu lepas atau selangnya itu nggak kepasang, itu bisa air masuk ke dalam. Air masuk ke dalam. Posisinya dari mana? Lokasinya? Kalau di bawah bagian biasanya atas? di bagian atas, Pak. Bagian atas. Kalau ini kan di bagian atas, ini jadi satu sama yang di ini nih. Kalau ini tutupnya buat ini. Kalau biasanya di bagian atas ada selang, ada bentuk yang model selang. Ada juga cuma kayak payung gitu, ketutup kayak gitu. Itu buat angin-angin transmisi. Jadi itu harus hati-hati tuh ya? Hati-hati kalau semisal model selang itu kan dia kalau semisal nggak kepasang atau kelepas, kena cipratan kan bisa masuk juga. Efeknya nanti oli transmisinya kecampur air. Pernah Mas temukan begitu? Pernah, Pak, kayak gitu. Jadi kalau udah kecampur air nanti kan sistem pelumasannya kan jadi nggak maksimal. Itu biasanya karena dia menerobos genangan atau seperti apa, Mas? Iya. Rata-rata kayak gitu? Karena bisa merobos genangan, bisa menerobos banjir. Banjir udah lebih tinggi lagi ya? Iya. Bisa menerobos banjir, bisa masuk dari situ. Solusinya? Bongkar? Itu kalau solusinya ya bongkar. Kalau lebih amannya, cuman bisa diakalin di flashing. Di flashing. Di flashing. Dikeluarkan oli yang lama, terus dikasih oli lagi sampai terus diputar lagi, keluarin lagi, baru masukin yang baru. Iya. Di flashing bisa. Baik. Nah,
Tadi kan udah disebutkan 60 ya, 60 ke 80 ribu kilometer itu kita ganti oli. Ya, hampir separohnya lah. Separohnya ya, dari 120. Ya. Nah, dengan spek olinya tadi kekentalan 80/90 atau 90. Nah, itu ada merek-merek tertentu nggak sih yang kalau Matic kan ada tuh, Matic S, ya kan ya, Matic D. Kalau ini transmisi manual bagaimana? Cuma satu, Pak. Cuma satu aja? Iya. Oke. MTF. Berlaku untuk semua berarti ya? Berlaku untuk semua merek berarti bisa dipakai? Iya. Kan ada yang banyak yang jual ya? Iya. Oh, merek bisa. MTF, Manual Transmission Fluid. Oke. Kalau Matic kan ATF. Cuma ATF-nya ada serinya. Iya. Ada Matic S, Matic D, ada salah pakai bisa ngaruh juga. Nah, tuh. Kalau ini karena satu nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Oke. Baik. Nah, Mas, ini mobil yang depan kita ini sedang perbaikan apa nih? Ini sebenarnya sih ada perbaikan, ada bunyi-bunyi, Pak. Bunyi-bunyi di as roda saat belok. Jadi hampir sama kayak keluhannya kalau yang kita di Nissan ya. Jadi keluhan di Nissan itu bisa terjadi di merek lain juga. Betul, baik. Tapi yang ada cahaya di sana itu arahnya kemana tuh? Waduh, ini arahnya ke bawah ini, Pak. Ini lagi ngapain di sini nih? Nah, ini yang agak unik, Pak, ini, Pak. Baik. Jadi ini kan kalau kita bongkar as roda kan tetap bongkar ngetap oli manualnya, Pak, biar nggak tumpah. Iya. Cuman agak unik kemarin, Pak. Iya. Kita cari botol oil pan-nya nggak ada. Waduh. Jadi ngeluarin olinya dari mana? Ternyata di sini, Pak. Kita ngolong dikit, Pak. Ngolong dulu Sobat Topedia ya. Ayo, ngolong dikit. Kotor, Mas. Ya, ini rembesan, Pak. Rembesan ya? Ini catatan, Pak, nanti, Pak. Nah, ini kan nggak ada buat ngetap olinya, Pak. Waduh, Sobat Topedia. Nah, ternyata emang kayak gitu, Pak. Jadi kita bongkar dari sini, Pak. Nah, ini kan udah dibersihin, Pak. Oh iya, putih ya, bersih. Putih sendiri, Pak. Iya, benar. Hitam putihnya, Pak. Nah, saya itu jadul ini, Pak. Jadi dibongkar ininya, Pak. Oil pan ya? Ini oil pan-nya nih. Nah, di sini terus di atasnya ini ada gardan, Pak. Iya, betul. Kayak gitu. Nah, berarti kalau ini dibongkar, diganti, dibuka, itu ada perpaknya di sini? Ada, Pak. Dia modelnya kayak untuk yang ini kan nggak rusak, Pak, jadi nggak diganti sama cuma di sealer aja. Di amannya kan ditambah sealer. Kayak gitu. Nah, kalau kayak gini apakah tidak mungkin disedot dari atas, Mas? Untuk mengeluarkan minyak gardan? Bisa, Pak, cuma mungkin nggak maksimal. Soalnya posisi dari letak dari rumah olinya kan dia miring, Pak. Beda kayak oli mesin, dia rata. Coba bandingkan. Nah, itu suatu beda. Ini mesin mungkin kalau oli mesin disedot masih bisa, olinya rata di sini. Ini kan miring-miring, Pak. Posisinya. Ada tinggal di bawah ya? Posisi, jadi kan kita nggak tahu. Mungkin kalau pakai selang itu kan nggak sampai ke bawah, ke ujung sini yang paling bawah. Jadi bisa disedot, cuman nggak maksimal, nggak keluar semua kayak gitu. Karena itu terhalang, Mas ya. Kalau kita taruh selang sampai ke bawah itu terhalang. Iya. Part-part itu ya? Iya. Beda kalau oli mesin kan dia ada kayak stick olinya, Pak. Stick olinya langsung ke rumah oli. Oh iya, betul ya, Sobat Topedia. Bisa langsung ke sini ya? Iya. Terus Sobat Topedia, kenapa Mas Elin tidak nyedot? Itu karena tadi ada keterbatasan, tidak bisa sampai ke bawah ya? Iya. Nah, nanti takutnya kita buang olinya ternyata masih ada yang 3 kerak-keraknya ya kan? Iya, Pak. Kalau ini sebenarnya lebih aman, Pak, kayak gini. Kalau misalnya ada gram-graman sekalian kita bersihin. Betul ya. Ya, itu plus minusnya, Pak. Mas, kalau untuk transmisi manual itu tidak ada ini ya, nggak ada filter? Nggak ada, Pak. Kok bisa? Kok Matic kan ada filter, kalau ini kok nggak ada filter ya? Karena ini kan fungsinya buat pelumasan, Pak. Tapi beda kalau oli Matic itu buat kerja, Pak. Iya, betul ya, Sobat Topedia. Kalau ini hanya untuk melumasi garda, Kalau ini kan, ya. Kalau oli manual kan cuma buat pelumasan saja. Tapi kalau oli Matic dia kan buat kerja. Buat pindah gigi, dia pakai tekanan oli. Iya, itu yang dikhawatirkan nyangkut ya. Nah, makanya dia harus pakai filter. Kalau ini dia komponennya kan kayak body valve kan kecil-kecil semua tuh jalurnya tuh. Benar. Kalau ini kan cuma buat pelumasan saja. Sobat Topedia, kalau mobil manual ternyata tidak punya filter oli transmisi ya. Jadi nggak perlu ganti. Kalau Matic perlu ya? Perlu. Baik, Sobat Topedia, apalagi yang mau ditanya? Silakan ditambahkan di kolom komentar ya. Nanti kita coba gali masalah penggantian oli transmisi. Nah, kalau ini berarti ngisinya dari mana? Nah, di sini dia di paling atas, Pak.
Tadi lampu ajaib saya mana, Pak? Nah. Jadi modelnya kalau biasanya kan ini, Pak, ada kalau kita di Nissan kan kayak ada baut dari samping. Terus kita ngisinya pakai selang. Ya sama sih ngisinya pakai selang juga. Soalnya ini bagian atas, Pak, bautnya. Nah, di sini, Pak, ada yang unik, Pak. Kalau bagian samping ini yang bagian atas, ini ada bautnya. Jadi ngisinya di sini, Pak. Ada lubang ini. Ikut itu kelihatan nggak, Pak? Oke. Iya, Kelihatan. Ikutin inilah. Oke. Ikutin ujung ubin. Nah, di situ. Nah, kita kan tadi ngomongin katup angin-angin ya, Pak ya. Angin-angin transmisi. Nih, dia jadi satu sama tutup bautnya, Pak. Oh. Nih, ini kan ada lubang. Iya, ada lubang. Nah, lubang ini buat angin-angin. Dia ke sini nih, Pak. Terus ada buangannya. Buangannya ke sini. Buangannya ketutup sama ya, ini kan yang modelnya kayak payung. Nah, ada yang model kayak payung gini. Jadi angin-anginnya kan ini kan kalau kena air kan dia ketahan, dia langsung ke bawah. Cuman kalau kerendam beda ya, Pak? Beda. Kerendam itu bisa masuk ya? Bisa. Oh. Kalau kerendam bisa masuk. Tapi kalau ini kalau kecipratan dari atas masih aman. Kalau kecipratan gitu kan, kecipratan kita kena genangan air langsung nyiprat ke sini gitu kan, masuk. Jadi masih aman. Cuman kalau kerendam beda lagi kasusnya. Kalau kerendam pasti masuk. Enggak dibuat kayak klep itu ya, spesifik. Kalau ini sih enggak. Kalau ini enggak. Karena nggak ada tekanan kali ya. Kalau untuk buang angin angin-anginnya cuma ini aja. Buat buang angin aja. Oke. Nah, ini sama, Pak. Ini ada bautnya. Nanti dilepas, ini dilepas dulu baru dibuka. Habis itu dikasih oli. Masukin pakai selang, pakai corong. Nah, nanti masukinnya kayak gitu. Oke, Sobat Pedia pengen tahu gimana cara ganti oli transmisi manual yang penggerak roda depan? Ayo kita lihat berikut ini. Ya, Sobat Pedia, ini caranya. Isinya ini tadi dibuka dulu ya, Pak, bautnya. Oke. Nah, ini pakai selang, pakai corong. Dicorong. Nah, pakai corong biar nggak tumpah. Nah, baru diisi. Nah, ini berapa, Mas, yang oli yang akan kita masukkan untuk oli transmisi ini? Ini untuk spesifikasinya untuk mobil Chevrolet Spin ya, Pak. Kadang beda mobil beda spek ukurannya ya, Pak ya. Oke. Nah, ini kalau di Chevrolet ini 1500 cc, ini 1,6 liter. 1,6 liter, berarti 1 liter plus 600 mili. Iya. Oke, berarti kita harus ukur dulu ya? Ukur dulu, Pak. Pakai gelas ukur, Pak. Pakai gelas ukur. Baik. Nah, ini nanti pas ngisinya itu nggak akan tumpah, Mas, ini. Kalau 1,6 udah diukur ya, berarti nggak tumpah ya? Udah speknya segitu, Pak. Dari bawaannya. Terus Sobat Pedia, ini olinya pakai manual transmisi ya? MTF. Nah, itu tulisannya MTF. Oke. GL4 atau 80/90. Ini 80/90 ukurannya? Ya. Pelan-pelan Sobat Pedia, jangan sampai tumpah ya. Di sini kebanyakan nanti belum masuk ya. Iya. Nah, ini kalau oli manual kan agak kental, Pak. Oh, dibanding Matic ya? Iya, Pak. Jadi turunnya juga lama. Oh, tuh Sobat Pedia, kan agak lambat tuh, agak kental ya, kelihatan. Ini berarti lebih kental daripada oli mesin ya? Iya, Pak. Jauh ya, 2 kali lipat. Kalau oli mesin kan paling yang sering kita pakai kan 10. 40. Ya, 10. Tadi 10W. Kalau ini kan 80W, Pak. Oh iya ya. 80-90W per 90W. Jangan coba-coba masukin ini ke mesin ini. Iya. Auto terus. Auto masuk bengkel. Baik, nih Sobat Pedia, ini ternyata mudah untuk menggantinya. Mudah, Pak. Tapi kalau berbeda produk, berbeda merek ya? Iya. Beda cara. Tempat juga. Beda tempat caranya juga. Tuh, Sobat Pedia. Kalau di penggerak belakang kan ya ngisinya dari belakang, Pak. Baik, Sobat Pedia. Konten kita kali ini membahas tentang oli transmisi manual. Iya. Ternyata sangat penting untuk mengetahui karena ada yang tanpa oli gardan dan ada yang terpisah dengan oli gardan, ya kan? Nah, tapi ukurannya kata Mas Elin 80-90 untuk transmisi, untuk oli gardan juga bisa dipakai 80. Bisa dipakai. Oke. Mas Elin, untuk harga oli transmisi berapa per liter? Per liter ada yang paling murah mungkin dari harga per 4 liter atau per liter nih, Pak? Per liter ya? Kadang ada beda merek, ada yang model galon. Oh, galon ya. 4 liter. Nah, gitu. Ya kalau oli mulai dari 200.000 lah, Pak. 200.000-an. Itu per 5 liter? 4 liter? 4 liter. 4 liter ya? Oh, oke. Per 4 liter. Dari 200.000-an. Jasa
Kalau jasanya kita murah-murah aja, Pak. Pokoknya datang aja ke GK Auto. Langsung japri aja, Pak. Langsung japri. Pokoknya dikasih diskon murah. Yang murah-murah aja, Pak. Ya. Oke, baik, terima kasih Sobat Apedia. Ya, silakan berkunjung ke GK Auto, bertemu dengan Mas Elin, ada Mas Mahfud, juga ada Mas Arif. Mas Arif, ya, ada juga Mas Agus di sana. Banyak teman-teman yang akan berbagi ilmu ataukah di awal konsultasi dulu ya kan ya? Ya, langsung konsultasi bisa, Pak. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Elin. Waalaikumsalam Pak Taufik.